Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di saluran ngaji Ansos Kangdul. Saat ini saya di rumahnya Kang Jain. Nama lengkapnya Munjainul Arif karena dulu populernya sebutannya Kang Jain ketika di teater dulu. Arif Jain. Nah, Kang Jain ini seperti yang saya sudah sampaikan di sebelumnya, termasuk senior kawaan gitu kira-kira ya. Teater Getar, teater yang saat itu ada di Fakultas Tarbiyah Wali Songo Salatiga, sehingga pasti banyak kenangan, banyak sejarah, bahkan banyak pemikiran yang tercurah dalam pementasan atau produksinya. Terima kasih, saya sudah diterima oleh kawan Jain, kawan lama ini, kawan lawas banget, berkunjung, bersilaturahmi, termasuk terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama berdua di sekitaran Teater Getar. Nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal yang paling tidak pernah terlakoni gitu kira-kira ya, supaya ini juga menjadi informasi-informasi yang cukup signifikan, cukup relevan terhadap perjalanan atau perkembangan dari teater dari awal sampai saat ini. Terima kasih juga sekali lagi yang masih setia menyaksikan channel kami, sehingga kami terus bersemangat untuk menayangkan produk-produk berikutnya atas support dan dukungan para pemirsa semuanya. Oke, saudara-saudara semuanya, saya akan mulai dari kita ngobrol santai saja. Kang Jain, ini saya juga harus sampaikan bahwa ini juga tidak terlalu kaku, terstruktur gitu ya, karena tidak ada ini. Tapi menarik karena harus saya katakan, saya sama beliau itu angkatan, kalau di AIN Tarbiyah Salatiga itu angkatan 86. Meski kemudian tidak serta-merta masuk ke teater gitu ya, tapi kami merasa ada tahun-tahun yang kita rasakan di awal-awal itu, di akhir dekade 80-an ya, berarti sampai dengan kita nanti akan berkorelasi dengan dekade 90-an, bahkan 90-an akhir ketika ada gejolak secara nasional di tahun 98 itu. Oke, saudara, itu sekitar pengantar saya ya. Nanti kita akan bisa bertanya ke beliau, Kang Arif Jain, yang ini juga menjadi sutradara, produser, dan penulis naskah ya. Nanti bisa cerita sendiri. Saya lupa ingat saja karena tepatnya saya lupa, tetapi pementasannya saya masih ingat betul. Ada satu dulu itu yang temanya agak menyeruak begitu ya, karena ingin menyampaikan bahwa kondisi tertutup, kondisi anti demokrasi, kondisi tiranis dan ini di zaman Orde Baru menjelang akhir, kira-kira begitu. Oke, Kang Jain, Kang Arif Jain, kira-kira dulu kita ketemu di teater itu karena apa? Karena agak beda ya. Saya harus ceritakan, tidak apa-apa, kami jangan keras-keras. Saya ketemu dia karena dia anti dari mahasiswa yang lainnya. Saya ternyata feeling saya nggak salah, karena kemudian ini orang menyimpan beberapa misteri yang kemudian saya tertarik, dan kemudian saya akrab dan diskusi aja gitu ya. Iya. Ya, monggo cerita. Nggak tahu. Pertama itu saya jadi sekretaris umum Senat. Itu perebutan antara organisasi ekstra kampus. Kemudian saya itu 97-98 jadi sekretaris umum Senat. 87-88 itu menjadi sekretaris umum Senat. Dari situlah saya membuat gebrakan-gebrakan untuk kegiatan kampus. Saya mendirikan kegiatan kampus
salah satunya adalah teater, karena itu untuk ekspresi, sebenarnya ego saya, ekspresi saya sejak saya bermain teater pertama kali itu kelas sanawiyah gitu. Itu terus kemudian disetujui perdebatan dengan dekan pada waktu itu, akhirnya disetujui dengan nama Gema Tarbiyah. Nah, terus kemudian dari Gema Tarbiyah itu kita nyari orang itu sangat sulit gitu. Karena teater belum, kesenian belum diterima di teman-teman yang bercita-cita menjadi guru. Masih terlalu asing ya? Iya, asing, sangat asing, dan saya dianggap orang paling minimal seperti Kang Dul tadi ngomongnya itu celeneh gitu ya, mungkin celeneh lah gitu. Saya terima. Nah, terus akhirnya saya diminta oleh Pak Dekan untuk membuat apa saja kegiatan-kegiatan kampus, kegiatan-kegiatan senat itu, salah satunya teater. Walaupun ada kegiatan yang sangat disenangi masyarakat, yaitu kursus merawat jenazah, gitu sampai berulang-ulang gitu. Itu paling spektakuler, dan itu dari setiap musola dan masjid se-Salatiga kita undang dan kita libatkan. Nah itu. Nah, teater Getar itu angkatan pertama itu Nur Ahmad, anak Demak ya, anak sudah almarhum. Terus anak juga Nur Arang Jeporo juga sudah almarhum. Itu yang menjadi orang yang menjadi relawan dibungkus waktu kursus merawat jenazah, itu intinya. Nah, pertama kali pementasan itu naskahnya Jepit. Nah, saya itu sejak jadi mahasiswa kan agak nakal-nakal dikit terhadap ketidakadilan, nakal sedikit ketidak transparansinya sebuah kerja-kerja kepemerintahan. Nah, sehingga saya melihat fenomena-fenomena itu saya potret dari pasar, terus dari desa-desa gitu. Terus saya tulis, dan yang paling asik itu pertama kali saya pentas teater Getar itu, tapi setelah saya tidak menjadi senat. Ya, senat cuma setahunan ya. Senat itu kan hanya 87, 88 tahunan ya. Nah, terus 88, 89 sudah beda lagi. Ya. Nah, 88 itu saya fokus pentas, nama judulnya Jepit. Nah, itu interpretasi yang saya ambil dari masyarakat yang terjepit itu hanya semacam sandal jepit yang diinjak-injak gitu. Nah, itu menjadi inspirasi saya menjadi judul sandal jepit. Dan itu murni tulisan karya pelatihan pertama kali produksi Getar itu. Nah, dari situ akhirnya saya undang seniman-seniman Salatiga yang saya tanya ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga, disebutlah beberapa orang. Ini, nah kita undang. Nah itulah ternyata Getar, ternyata IAIN, Fakultas Tarbiyah pun ada teater gitu. Pada kaget ya? Pada kaget gitu. Naskahnya menarik, isunya menarik kan gitu. Dan ironinya setiap latihan pada waktu itu pasti polisi itu mendengarkan gitu itu latihan, apalagi pentas melibatkan. Saudara, saya interupsi pas pentas Jepit itu ya, itu kan pernah dibubarin oleh polisi. Kalau pentasnya enggak, tapi latihannya ya. Latihannya ya. Karena kantor polisi itu dekat kampus itu. Itu. Jadi segala tindakan tahu polisi itu. Kalau pentas ya latihannya beberapa kali itu ya, sering dibubarin gitu. Tapi kalau pentasnya enggak, karena pentasnya mungkin kita ngundang teman-teman di luar Salatiga juga. Itu, dan itu mulai
menarik gitu itu. Nah, Kang Dul ini masuk itu 89. Ya, 89 gitu ya. 89, kemudian tahun 90 kita ada undangan gitu itu, ada oleh satu teman gitu itu dari lembaga atau apa untuk pelatihan teater rakyat. Namanya kemudian teater rakyat gitu. Nah, teater rakyat itu tanpa naskah gitu. Jadi kalau mau bikin naskah pentas itu harus live in, memotret kondisi masyarakat di situ, kemudian nanti diskusi pentas dan pentas itu di masyarakat. Akhirnya ada kesepakatan baru namanya itu Gema Tarbiyah gitu itu kalau di kampus, tapi kalau di luar kampus gerakan teater rakyat. Nah, ketika gerakan teater rakyat itu peran aktif kita teater getar itu membangun gaya kritis masyarakat terhadap sistem kepemerintahan yang tidak yang tidak baik-baik saja kepada kondisi rakyat sebagai pemilik sah republik ini gitu. Ya, terlalu politis, tapi saya bisa coba sederhanakan bahwa saat itu memang bisa dibilang kehidupan berdemokrasi kita buruk gitu ya Kang. Ya. Karena ada kekuasaan yang sangat mendominasi, sangat dominan, sangat hegemonik begitu. Dan ini kemudian kita tidak sendiri kan, di teater Jogja itu ternyata Wiji Dukul juga ada di situ kan. Nah, itu di Solo dia, dari Solo. Pas di Wonogromo. Iya. Di Wonogromo di Agama itu adanya teman-teman ternyata seniman-senimannya waktu itu disebut seniman pro rakyat atau apa gitu itulah gitu. Nah, semakin kita banyak gitu sehingga saya punya pertemanan jaringannya sangat kuat, tetapi di internal kampus akhirnya saya punya teman yang namanya Kang Dul ini gitu. Waktu sebelumnya relatif sendirian ngajak berteater itu sangat berat, bahkan mencari aktor untuk pentas jepit itu juga sangat harus ini melatih ini. Jadi karena benar-benar dari dasar ya waktu itu sangat berat untuk pentas pentas dengan judul jepit itu. Ya, artinya itu proses-proses yang dilalui pada masa-masa saat itu ya, pada awal itu. Saya mengkait atau membangun memori lagi karena sepertinya kita dulu pernah ketemu atau kita dulu seakan-akan ya ketemu dengan orang yang bermadhab, sebutlah itu seni untuk pembebasan atau yang semacamnya. Karena kemudian produksi kita, pementasan kita juga atas kasus-kasus rakyat yang saat itu kita sudah telisik, kita sudah selidiki, kita sudah rangkum menjadi sebuah naskah. Nah, ini juga saya ingin mengkaitkan bahwa di semua elemen bangsa saat itu kira-kira yang pro demokrasi kira-kira itu semua bekerja membangun kesadaran atas kesadaran bersama supaya kita ini bisa merubah kondisi. Karena tanpa itu jargonnya kan consciousness gitu kira-kira. Itu kalau tempo-tempo dulu ya. Ada kesadaran massa atau kesadaran banyak orang untuk bagaimana melihat situasi kondisi itu dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Dan nyatanya kekuatan Orde Baru habis di 98 ya. Berarti taruhlah itu satu masa yang sebetulnya juga tidak cukup panjang, tapi dirasa panjang ketika ini perjuangan sangat melelahkan. Kembali saudara, ini mumpung kita ketemu dengan beliau, kita minta aja cerita-cerita yang yang telah terjadi dulu, dan kalau bahkan mungkin pesan khusus supaya satu hal penting itu terus dipegangin oleh generasi sekarang gitu. Yang anak-anak milenial lah. Ini hal yang menarik
seni itu pembebasan, seni itu. Ya seni itu pembebasan. Karena seni itu lahir dari kedalaman dalam membaca, kedalaman dalam berpikir terhadap situasi yang ada. Jadi kedalaman berpikir, kedalaman membaca terhadap situasi yang ada, kemudian divisualisasi. Nah, ketika divisualisasi, bagaimana visualisasi itu menjadi menarik? Gitu, Mas. Ya, bisa dengan gamelan, bisa dengan ekspresi pembacaan puisi, dengan teater. Ini kan pesan-pesan yang disampaikan dari hasil pembacaan realitas yang tadi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebudayaan. Seni itu kan harus melahirkan sebuah peradaban. Ya, gitu. Nah, ketika peradaban itu menjadi lebih baik itu kayak apa? Berarti itu senilah yang pembebasan itu. Nah, hanya kemudian pada waktu itu hegemomi Orde Baru yang sangat kuat sehingga arti visual pembebasan itu adalah melawan Orde Baru kan gitu itu. Tapi kan sebenarnya enggak itu aja. Seni itu adalah pembebasan dari belenggu-belenggu yang ada di realitas, kemudian dibaca, didalami, dipikir, didalami, kemudian divisualkan menjadi bentuk-bentuk, diiringi dengan gamelan, diiringi dengan musik-musik yang lain, agar menjadi seni pembebasan, seni pendidikan, seni tarbiyah yang itu bisa membangun peradaban baru. Nah, peradaban baru yang seperti apa? Yang pasti yang egaliter, yang bahasa tarbiyahnya itu yang rahmatan lil alamin gitu itu. Kalau bahasa rakyatnya itu yang demokratis kan gitu itu sebenarnya. Damai nggak penuh konflik ya. Gitu itu. Ya, saya setuju itu karena saat itu kan kita juga harus mensimpelkan ya, simplifikasi isu. Memang pembebasan luas, bahkan kompleks sekali. Tapi saat itu memang kata kuncinya itu adalah bagaimana mendobrak tiraninya Orde Baru supaya kita lebih baik hidupnya, lebih demokratis, rakyat juga lebih bisa berpartisipasi banyak hal. Dan nyatanya itu memang bisa pada akhirnya. Saya harus ceritakan nanti tapi di waktu akhir-akhir saudara, karena ini menunjukkan satu masa yang panjang sekali, sudah banyak tahun ya. Ya. Beliau sendiri tahu nggak? Sekarang ada di Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang. Saya harus kenalkan itu karena itu konsistensi yang mahal, ya. Kira-kira begitu ya. Kepada teman-teman muda atau bahkan mungkin generasi terakhir di 2003 ini, mari teater ini tetap kita sambung terus bagaimana supaya lebih bermakna dalam berkontribusi terhadap perubahan peradaban. Syukur-syukur perdamaian, kesetaraan, persaudaraan dan seterusnya itu terus bisa terjalin. Kalau itu ada halangan berarti kita semuanya harus bergerak seperti tempo dulu kita menemukan musuh bersama, diktatornya sebuah kekuatan yang sangat dominan saat itu, Orde Baru gitu kira-kira. Sekelumit itu saya kira ada pesan yang terakhir mungkin yang mau disampaikan. Iya, artinya sebenarnya kembali kepada seni lah. Ya. Seni itu adalah harus lahir dari pemikiran yang dalam. Ya. Pemikiran yang dalam, hasil pembacaan realitas yang dalam. Hasil pembacaan analisis kita membaca. Karena apa? Itu harus seni itu lahir dari akal budi. Nah, hasil dari akal budi yang dibentuk dari visualisasi, dari pendidikan, dari pembebasan itu tadi akan menjadi kebudayaan, gitu. Ya. Nah, menjadi kebudayaan. Nah, inilah seni, inilah peradaban, bukan melalui kebijakan-kebijakan politik. Kalau kebijakan politik itu kan kepentingan murni, kepentingan untuk keuntungan
yang membuat kebijakan. Nah, itu harus kita lawan dengan kedalaman kita berpikir, kedalaman kita membaca, sehingga kita padukan menjadi aksi akal budi bagaimana menjadi kebudayaan yang memberi makna yang lebih itu tadi. Satu. Kedua itu dalam berkesenian ketika kita menciptakan sebuah karya itu jangan lupa hasil bacaan itu tadi. Iya. Nah, bacaan itu realitas. Nah, kalau kita membaca sebuah buku itu, makanya kadang-kadang seorang seniman itu pasti hampir bisa dipastikan adalah seorang filosof. Karena hidupnya itu tidak pernah tidak berpikir. Selalu bertanya, dan pertanyaan itu tidak pernah memberi jawaban. Karena apa? Dia akan mencari akar persoalan, akar masalah, dan akar masalah itu akan diurai kemudian akhirnya menjadi solusi, dan solusi itulah menjadi seni pertunjukan. Dan ini loh peradaban yang paling pas. Nah, siapa yang apa? Oh, musuhnya berarti ini, musuhnya ini. Berarti musuhnya yang membuat kebijakannya, itu yang harus kita lawan. Dan kita lawan dengan gerakan kebudayaan. Nah, gerakan kebudayaan ini itu tidak boleh mati. Karena ini lahir dari hasil pemikiran yang dipengaruhi dari ilmu tertinggi itu adalah filsafat, ilmu tertinggi itu adalah ilmu kalam, dipadukan dengan bacaan realitas yang tidak sesuai dengan idealisme hasil baca-baca itu, padukan, nah itu divisualkan menjadi sebuah karya. Oke, terima kasih. Gitu. Jadi harus tetap baca. Ya ini kita kadang-kadang tingkat literasinya rendah, Pak. Jadi saya harus katakan ya, di Indonesia masih terlalu jauh dengan negara-negara maju soal budaya baca juga lemah sekali kan. Nah, ya pesannya beliau tadi saya tandakan lagi. Kita memang harus terus membaca, baik itu visualnya lewat buku-buku atau kotak kita, terus kritis, terus menganalisis realitas sosial yang ada, kita ungkapkan dalam ekspresi yang paling dalam dari diri kita ya, Kang Jahit. Terima kasih sekali lagi Kang Arif Jahit. Tapi yang menarik kan Dul, yang menarik, kita itu jadi satu ketika bareng-bareng menjadi teater, gerakan teater rakyat ya. Sebelumnya kan hanya memandang bocah kuwi. Karena satu kampus nggak harus kenal kan, ketemu juga baru sekali. Hanya ternyata linkit dan share it untuk melakukan pembebasan melalui gerakan kampus. Gitu. Bahasa sekarangnya nyambung banget gitu. Itu ya. Terima kasih Kang Arif Jayin yang sampai saat ini meski sudah ada di jabatan-jabatan pos penting di pemerintahan gitu ya. Tapi saya kira pemikiran-pemikiran ekspresinya masih orisinil dan justru mengajak kita untuk bagaimana kita melakukan hal itu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, lain waktu disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.